قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Itulah Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah, salah satu murid senior juga dari Syekh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah, dalam kitab beliau yang sangat berharga sekali, Minhaj Firqatin Najiyah. Beliau mengatakan di antara Minhaj Firqatin Najiyah, jalan golongan yang selamat, yaitu Al-Firqatun Najiyah ta'tabiru at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah. Bahwasanya Al-Firqatun Najiyah selalu mengedepankan, selalu mendahulukan, memprioritaskan tentang at-tauhid dalam belajar dan juga dalam mengajar. Kalau kita semangat belajar masalah sholat, puasa, zakat, haji, toharo dan yang lainnya, harus lebih semangat belajar tentang at-tauhid, karena ini adalah ilmu yang paling mulia, ini adalah ilmu yang paling wajib dipelajari. Imam Al-Lalikai, siapa yang tahu judul kitab beliau tentang akidah? Apa judul kitab beliau yang sangat luar biasa berharganya tentang akidah? Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Di muqaddimah kitab itu beliau mengatakan, inna aujaba ma'alal mar'i ma'rifatu usuluddin wa ma kallafallahu bihi al-ibad min fahmi tauhidihi wa sifatihi. Kata beliau, sesungguhnya yang paling wajib dipelajari oleh seorang hamba mengenal usuluddin, akidah, dan apa yang Allah wajibkan, bebankan atas hamba dari mengenal tauhidnya dan sifat-sifatnya. Ini sekali lagi sudah disepakati oleh para ulama. Prioritas dakwah Ahlus Sunnah adalah al-aqidah. Tauhid itu adalah prioritas utama. Ta'alluman wa ta'liman wa da'watan. Dalam masalah belajar, prioritaskan tauhid tanpa mengesampingkan yang lain. Demikian pula dalam berdakwah, prioritaskan tentang at-tauhid. Apalagi umat Islam masih banyak yang tidak paham tauhid tadi, tauhid ala anbiya wa rusul. Mereka masih banyak yang jatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan Rasul sendiri telah mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin hatta ta'buda qabailu min ummati al-awthan. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kabilah-kabilah dari umatku mengikuti jejak orang musyrikin, sampai ada kabilah-kabilah dari umatku menyembah berhala. Maka sekali lagi, dakwah tauhid harus terus dikumandangkan, dan ini juga yang diserukan oleh para ahli ulama. Syekh Al-Albani rahimahullah punya kutip, meskipun asalnya muhadharah, at-tauhid awalan ya du'atal Islam. Tauhid yang pertama, wahai para dai-dai ahli Islam. Sebetulnya sudah terang benerang. Prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah diantaranya at-tauhid. Dan ini yang juga disampaikan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah, ucapan ulama dalam kitab-kitab akidah mereka, diantaranya prinsip tauhid. Ini pertama kali disebutkan oleh Imam At-Tahawi rahimahullah di awal kitab Al-Aqidah Tahawiyah. Beliau mengatakan, naqulu fi tauhidillah mu'taqidina bi taufiqillah annallahu wahidun la syarikalah wa la syai'a mislu wa la syai'a yu'jizuh. Kata beliau ketika menyebutkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang dianut oleh Imam Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau mengatakan, kita mengatakan tentang tauhidullah, kita meyakini tentang tauhid
dengan minta tolong kepada Allah bahwasanya Allah wahidun la syarikalah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Ini prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka setiap muslim muslimah, apalagi sekali lagi yang mengaku Ahlus Sunnah, yang mengaku as-salafi, pengikut dakwah salafiyah, harus betul-betul paham tentang at-tauhid, bukan secara global namun secara at-tafsir, secara apa? Perincian. Ya, karena inilah yang membedakan dakwah Ahlus Sunnah dengan yang lainnya. Ya. Apalagi dakwah tadi yang kita sampaikan Khawarij dan seterusnya, yang mereka dengungkan tauhid hakimiyah. Sedangkan para anbiya wa rasul yang paling utama dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Demikian pula tadi, tidak cukup hanya menyeru kepada tauhid tanpa melarang dari kesyirikan. Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun pertama di kota Makkah, dakwah beliau hanya tentang la ilaha illallah. Sampai akhir hayat beliau mengatakan di akhir hayat beliau, la'anallahu yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Untuk apa? Membentengi akidah kaum muslimin agar tidak jatuh ke dalam kesyirikan penyembahan kepada orang-orang yang soleh yang dimakamkan di kuburan tersebut, sebagaimana yang telah terjadi di awal munculnya kesyirikan.